Harap gunakan headset demi kenyamanan membaca. Hilang. Bab 24. Aku tidak pernah melihat Sandy lagi sejak momen mengerikan minggu lalu. Aku gak tahu bagaimana cara Sandy pulang dari Anyer. Aku tidak bisa menghubungi Sandy sama sekali dengan cara apapun yang telah kucoba. Di kosan pun tidak terlihat tanda-tanda Sandy telah kembali ke kosannya. Bahkan saat kuliah semester baru sudah dimulai, Sandy tetap tidak terlihat. Bahkan para sahabatnya Gilang dan Robby pun cukup khawatir dengan menghilangnya Sandy. Terlihat jelas mereka menyalahkanku atas menghilangnya Sandy. Aku menerimanya dengan senang hati segala kemarahan mereka, setidaknya aku memang pantas mendapatkannya, begitu yang kupikir. Aku bahkan belum sempat menanyakan ke papaku, apakah yang dikatakan Gunawan itu benar atau tidak. Saat ini, hal tersebut bukan masalah terpenting buatku. Pertama, aku ingin bertemu Sandy secepat mungkin dan menjelaskan semuanya. Supaya segala kesalahpahaman ini segera berakhir. Aku terus mencari dimanapun tempat yang biasa Sandy datangi, aku tidak tahu alamat rumah orang tua Sandy. Namun menurut Sally, Robby pernah menanyakan keberadaan Sandy, bahkan orang tuanya pun tidak mengetahui kemana perginya Sandy, dan menurut Sally, Robby tidak mau terlalu jauh menanyakan kepada orang tua Sandy, takut mereka menjadi khawatir saat mengetahui anaknya seolah menghilang dari muka bumi. Sandy sayang, aku minta maaf, please jangan tinggalin Via, seruku dalam tangisku. Setiap hari, setiap pagi, aku selalu datang ke kosan Sandy dan berusaha membersihkan kamarnya di saat tuannya tidak ada, dan di saat aku tidak ada kegiatan aku selalu mengurung diriku di kamar sambil menangis di pojok tempat tidur. Latihan band Medusa pun menjadi terbengkalai. Aku sungguh tidak enak terhadap Andre dan Andi, tapi mereka seperti mengerti kesulitan yang sedang kuhadapi. Dan aku sangat berterima kasih atas pengertian mereka. Sungguh. Dan menurut mereka, keceriaan yang hilang dari seorang Livia saat ini sangat mempengaruhi kualitas lagu yang kunyanyikan beberapa waktu lalu. Aku tidak tahu harus mencari Sandy kemana lagi, aku tidak tahu harus bagaimana lagi, selain hanya bisa menantikan kepulangan Sandy, sehingga aku bisa menjelaskan semuanya kepada Sandy. Aku hanya bisa menangis dan terus menangis menyesali semua kebodohanku. Andai saat Gunawan mau mencium bibirku, aku bisa segera menghindar, semua ini tidak akan pernah terjadi. Aku benci Gunawan, tapi aku lebih benci akan kebodohan dan kenaifanku sendiri. Hanya Sally dan Mary yang terus berusaha datang ke kosanku untuk menemaniku dan menghiburku. Mungkin mereka khawatir aku bakal nekat. Yah, mungkin saja, karena buat aku, saat ini benar-benar ngerasa gak nyaman gak ada Sandy di sisi aku. Aku sudah benar-benar kecanduan akan kasih sayang dan ketulusan Sandy walau baru sesaat ku jalani bersamanya. Sampai aku bisa memperoleh kembali semua cinta kasih yang membuatku ketagihan ini, aku merasa tidak akan pernah bisa tersenyum lagi seperti Livia yang dulu. Kali ini aku seakan tidak sanggup lagi hanya sekedar untuk berpura-pura tersenyum. Kamu di mana sih sayang? Aku kangen tahu, hik, aku terus menangisi kesendirianku. Pepatah Patke, beginilah rasanya cinta, derita tiada akhir. Kampret, si geblek ngilang kemana sih? Gerutu Robby saat mereka sedang berbaring di apartemen Sally. Ya aku barusan bilangkan ke kamu waktu itu, inilah yang aku takutkan bakal terjadi yang, ujar Sally. Kan aku bilang saat aku melihat mereka begitu di mabuk asmara, mereka akan seperti orang gila saat ada kejadian yang membuat mereka pisah kayak sekarang, lanjut Sally. Ah, ini kan karena si Livy aja kegatelan tiap dicium langsung nyosor aja, sembur Robby melepaskan kekesalannya. Heh, hati-hati kalau ngomong, sumut Sally sambil nyubit perut Robby. Livy itu sahabat aku tahu banget dia bukan cewek gampangan kaya yang kamu bilang tadi, lanjutnya Swat mendengar sahabatnya dihina kekasihnya seperti itu. Sama seperti kamu mengenal semua hal tentang Sandy, begitu juga aku yang tahu betul Livy itu orang yang kaya gimana, sumutnya lagi. Aku yakin pasti ada sebab tertentu dia gak bisa bereaksi saat dicium tuh cowok waktu itu, ujar Sally yang masih mempercayai akan ketulusan Livy sahabatnya terhadap Sandy. Kan kamu juga lihat sendiri akhirnya Livy juga yang ngelepasin paksa tuh cowok, lanjut Sally berusaha memberikan pengertian kepada Robby. Aku yakin pasti dia ada hubungannya sama masa lalu Livy. Lanjut Sally penuh keyakinan. Cuma Livy sayangnya gak mau terbuka sama sekali saat ini, dia terlalu depresi. Sekarang aku mesti gimana yang? Tanya Sally penuh rasa bingung atas kejadian kali ini.
Yah, aku rasa kamu benar sayang, kita kekurangan informasi sama sekali, kita gak tahu siapa itu cowok, apa hubungannya sama Livi, dan yang paling penting, apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Jawab Robi diplomatis kali ini. Si Dongo juga gak pernah pulang, gak pernah masuk kuliah, tapi aku lihat absennya ada yang parafin, aku sama Gilang belum nemu nih siapa yang dititipin paraf sama si Dongo, lanjut Robi. Masa? Mungkin dia tahu Livi selalu nungguin dia di tiap kelas dia, tiap ada jadwal kuliah dia? Tanya Sally. Iya, aku yakin dia sebenarnya ada di sekitar kita. Aku yakin kalau mau nyari dia, kita gak perlu jauh-jauh, jelas Robi. Menurut kamu ada di mana yang? Tanya Sally penasaran. Yah, menurutku saat ini dia lagi ada di, jawab Robi dengan menggantung kata-katanya. Sini. Robi tiba-tiba langsung meremas gunung Sally yang membuatnya terkejut dan berteriak. Kia! Ih, nyebelin orang nanya serius, jeritanya. Jangan pikirin si Dongo dulu, hai Robi langsung melumat bibir Sally dengan ganas. Hihihi, dasar nakal. Sally mulai meracau. Sally pun hanya tersenyum lembut, karena habis bertempur dengan dahsyatnya namun karena masih belum bertenaga, Sally pun hanya berusaha menaikkan tubuhnya untuk berbaring di tempat tidur. Wuf, aku bener-bener takluk sama kamu yang aku gak ada tenaga lagi udah kamu abisin semua, ujar Sally sambil tersenyum lembut, sambil memandang wajah Robi. Hehehe, masa sih? Padahal aku baru mau mulai ronde kedua nih, gurau Robi yang kembali mendekati Sally. Hah? Serius kamu? Tanya Sally dengan mata melotot, dan saat melihat ke bawah pusar Robi, Sally pun langsung lemas. Aku gak ada tenaga lagi sayang, ucapnya memelas. Robi pun menjawabnya hanya dengan sebuah kecupan di dahi Sally. Robi pun sebenarnya memang berniat membiarkan Sally beristirahat dulu. Sel, gimana kalau kita temuin Livi? Tanya Robi saat mereka sedang berbaring bersama. Aku pengen tahu kejelasan masalahnya, aku pengen tanya semua hal yang aku perlu tahu ke Livi. Menurut kamu gimana? Lanjutnya. Ya sama aku aja Livi gak mau cerita siang tapi ya kita coba aja besok, jawab Sally. Lebih cepat lebih bagus yang, ucap Robi. Toh. Si Sally ya? Kok dia datang lagi, apa ada yang ketinggalan ya? Pikirku saat mendengar pintu kamar kosanku diketuk oleh seseorang. Aku pun segera menyeka air mataku, karena Sally pasti langsung bawel lagi kalau ngelihat aku lagi nangis gini, pikirku lagi. Toh. Iya Sel, sebentar, ujarku menjawab ketukannya. Dan aku pun segera membukakan pintu kamarku. Papa, tumben papa datang ke sini, ujarku yang terkejut melihat papaku sedang berdiri di depan pintu. Papa gak boleh masuk nih, tanyanya sambil tersenyum. Ya bolehlah pak. Ayo masuk dulu pak, jawabku yang kemudian mempersilahkan papaku untuk masuk. Papa mau minum apa pak, tanyaku sambil membereskan beberapa barang yang tergetelak. Belakangan ini aku kurang memperhatikan kamarku sendiri. Aku merasa tidak mempunyai semangat untuk itu, dan hanya terus memikirkan Sandi yang entah berada di mana. Gak usah sayang, kamu ganti baju dulu Gi. Kita keluar aja yuk. Papa takut, orang yang tidak tahu papa ini papanya kamu, jadi beranggapan yang tidak-tidak ke kamu. Ujar papa Livi. Ya kebetulan Livi juga mau nanya sesuatu sama papa sih, jawabku pelan, sambil memikirkan perkataan Gunawan waktu itu. Iya papa tahu apa yang ingin kamu tanyakan Livi sayang. Makanya kita omongin di luar aja ya. Jelas papaku. Ya udah, kamu ganti baju dulu ya, papa tunggu di luar ya. Lanjut papaku. Papa mau ngomong apa ya? Apa benar papa mau nikahin aku sama si Gunawan ya? Pikirku saat papaku sudah keluar. Aku pun segera masuk ke kamar mandi untuk mencuci mukaku. Kemudian segera berganti baju, dan sedikit bermake up, agar wajahku yang habis menangis ini tidak terlalu kelihatan sayu. Setelah sudah siap, aku pun menghampiri papaku, dan kami segera menuju tempat yang enak untuk ngobrol. Kami pun tiba di sebuah mall. Dan di dalam mall kami memilih sebuah coffee shop sebagai tempat berlabuh kami. Slurp, nah gimana kabar kamu nak? Tanya papa sambil menyeruput coffee latte yang dipesannya.
Ya gini-gini aja sih Pak keadaan Livi, hihi, jawabku sambil berusaha tersenyum. Gimana kuliah sama band kamu? Ada masalah, tanyanya lagi. Kuliah masih oke-oke aja sih Pak, tapi band lagi agak vakum dulu. Karena aku lagi sibuk sama kegiatanku yang lain Pak, jawabku tanpa menjelaskan kepada Papa, bahwa kegiatanku yang lain itu adalah untuk mencari keberadaan Sandi, kekasih hatiku, tunangan sejatiku. Ya, yang penting tidak mengganggu kuliah kamu aja nak. Jelas Papa. Gak sih Pak, aku masih bisa kok atur waktu biar kuliah bisa mulu. Livi gitu loh Pak, hihihi. Sebenarnya cukup melelahkan loh, berusaha ceria saat kita sedang bersedih. Memang aku sudah biasa tersenyum dalam keadaan seperti apapun, namun saat kehilangan Sandi seperti ini, rasanya berlipat-lipat kali lebih berat dari biasanya. Hanya saat bersama Sandi saja aku bisa menjadi Livia yang sebenarnya. Terus ada masalah apa yang Papa mau omongin ke Livi? Tanyaku langsung berusaha mendapat kejelasan kasus Gunawan kemarin. Ya gini nak, sebelumnya Papa mau minta maaf sama Livi, karena Papa ambil keputusan sebelum menanyakan dulu ke kamu Liv. Ujar Papa. Masalah Papa mau jodohin Livi ke Gunawan? Tanyaku langsung. Aku sudah tidak ingin ada basa-basi dalam masalah ini. Ya betul Liv, Papa memang berniat untuk menikahkan kamu dengan Naggan. Jawab Papa. Kenapa Pak? Dan kenapa sama si Gunawan? Lanjutku terus mendesak alasan sebenarnya papaku ingin menjodohkanku dengan Gunawan. Seperti yang kamu tahu, Gunawan bilang dia sudah menemui kamu, tapi kamu bersikap sedikit kasar kepadanya. Ya mungkin kamu masih kaget aja jadi kamu bersikap kasar seperti itu. Ujar Papa. Bukannya kamu dulu suka sekali dengan Naggan? Jadi Papa berpikir kenapa tidak menikahkan kalian berdua demi kebahagiaan kalian? Menurut Naggan, dia saat itu tidak ingin meninggalkan kamu, tapi karena ingin mengejar cita-citanya untuk meraih studi tinggi, Naggan terpaksa harus meninggalkan kamu sebentar. Bahkan dia sudah berniat untuk melamar kamu waktu dia selesai studinya, jelas Papa, yang membuatku muak. Papa tidak tahu Gunawan yang sebenarnya. Pak, Gunawan itu tidak seperti yang Papa kira. Dia itu manusia brengsek yang sudah tidur sama banyak wanita Pak. Papa mau Livi menikah sama orang yang punya selingkuhan di mana-mana, tanyaku pelan. Aku berusaha menahan emosiku, saat mendengar Papa begitu mempromosikan Gunawan di hadapanku. Ya itu kan hanya gosip Livi. Kamu kan tidak pernah melihat langsung kan kalau Gunawan seperti yang kamu tuduhkan? Benar gak omongan Papa? Tanya Papa. Astaga, Papa udah dicuci otak kali ya sama si Gunawan bajingan. Pikirku dengan kesal sekali. Iya Pak, Livi emang gak pernah ngeliat langsung, tapi kan udah banyak orang yang mengakui menjadi korban kebejatan dia Pak, sanggahku. Itu hanya fitnah yang dibuat oleh orang-orang yang tidak senang melihat hubungan kamu dengan Naggan, dan tidak bisa melihat kebaikan Naggan yang sebenarnya. Jawab Papa sambil menggelengkan kepalanya membantah tuduhanku. Fable, pikirku dengan wajah tidak percaya atas apa yang Papa ucapkan ini. Aku tidak tahu lagi gimana caranya menjelaskan kepada Papa bahwa Gunawan itu bajingan penjahat kelamin sejati. Ya Allah, apa yang sudah Gunawan katakan kepada Papa ya ampe Papa jadi buta begini. Aku hanya bisa memejamkan mataku, bingung harus berkata apa lagi. Jadi bagaimana kalau kamu kasih kesempatan lagi kepada Naggan, untuk membuktikan rasa sayangnya ke kamu Liv? Tanya Papa kepadaku. Gapak. Papa yang gak tahu masalah sebenarnya. Apa Papa tahu kalau aku sudah punya pilihanku sendiri? Apa Papa tahu kalau aku sudah menjadi tunangan seorang pria yang baik hati, yang bertanggung jawab, tidak seperti Gunawan yang Papa bangga-banggakan? Tanyaku seakan sudah tidak bisa menahan emosiku lagi. Apa tunangan kamu itu, cowok yang dilihat oleh Gunawan sedang bersama kamu di Anyer kemarin? Apa benar dia cowok yang bertanggung jawab? Apa dia sudah punya pekerjaan tetap? Tanya Papa kepadaku. Dia memang belum punya pekerjaan tetap Pak, karena dia masih kuliah sama seperti Livi. Tapi Livi tahu dia adalah pria paling bertanggung jawab yang Livi tahu, selain Papa tentunya. Sebelum Papa tiba-tiba menjodohkan Livi ke orang lain, jawabku dengan tidak menutupi ketidaksenanganku atas keputusan Papa secara sepihak. Ya Papa tahu Papa salah tidak berkonsultasi dulu dengan kamu masalah perjodohan ini. Tapi bila dia belum punya pekerjaan tetap, seperti Naggan yang sudah mempunyai perusahaan sendiri, bagaimana kamu bisa bilang dia itu bertanggung jawab?
Justru dengan seenaknya melamar kamu seperti itu, tanpa memiliki pekerjaan itulah perbuatan yang tidak bertanggung jawab Livi. Kamu berpikirlah dengan logika kamu. Papa berusaha mempengaruhiku dengan segala upaya. Ya ampun, rasanya aku udah mau meledak deh, aku sebel banget, pikirku dengan rasa gregetan yang teramat sangat. Kamu tolong papa sekali ini, kamu coba minimal kasih Gunawan kesempatan sekali untuk jalan dulu bersama kamu, untuk mengenal kamu lagi, dan agar kamu bisa mengenal Naggan yang sekarang, bujuk papa. Ya ampun kenapa jadi begini sih, pikirku. Ayolah nak, sekali saja, demi papa kamu nak, papa mohon, papa terus berusaha membujukku untuk kencan dengan Gunawan. Gila, melihat wajahnya saja sekarang aku sudah muak. Tapi aku juga gak enak melihat papaku sampai memohon seperti ini. Ya pak, sekali aja aku akan pergi dengan Gunawan, jawabku yang tertunduk lesu. Sementara papa langsung tersenyum lebar. Apa mama tahu masalah perjodohan aku pak? Tanyaku kepada papa. Ya tentu saja. Sama seperti kamu, mama kamu juga gak setuju awalnya, tapi papa bisa kasih alasan bagus, jadi mama kamu nurut apa kata papa, jawab papa. Baiklah, nanti papa bicara dengan Naggan, kapan waktu yang tepat agar kamu bisa, lebih mengenal Naggan sekarang. Ujar papa, sementara aku hanya terdiam membisu. Yuk papa antar kamu pulang, biar kamu gak tidur kemalaman, ajak papa untuk segera kembali ke kosanku. Setelah papa mengantarku kembali ke kosanku, dan sudah pergi meninggalkan lokasi, aku pun langsung terduduk di pinggir tempat tidur dan menangis sejadi-jadinya menyesali keadaan yang menjadi kacau seperti ini. Kehidupan indah yang bahagia yang sempat kudapatkan bersama Sandi, sekarang hanya dalam sekejap berubah menjadi kehidupan yang kelam bagiku. Ya Tuhan, tolong aku, Aku meratapi kepedihan dan nasib yang tidak jelas seperti ini. Patah hati. Bab 25. Toh. Sanlu di dalam, tanya Fanny dari luar pintu. Gue masuk ya, ujarnya kemudian. Fanny pun masuk ke kamar kosan sementaraku, sambil membawa bungkusan. Aku hanya sedang duduk berdiam diri di tempat tidur sambil menonton TV. Walau mataku tertuju ke TV, namun pikiranku melayang entah kemana. Aku merindukan Via, tapi aku begitu sakit hati kepadanya. Di saat aku melamar dia, di saat itu pula aku kecewa sekali. Nih gue bawain lu makanan. Lu masih belum mau masuk kuliah San, ujar Fanny kepadaku. Oh thanks ya Fen, lu gak usah repot-repot, jawabku sambil tersenyum lemah kepadanya. Haduh Sandi, masih gak semangat aja lu? Ya udahlah, kalau emang cewek lu nyakitin lu, ya udah lu cari cewek lain lah, ucapnya kemudian. Masih banyak kok cewek cantik yang mau sama lu, kalau lu mau buka mata lu, lanjutnya, sementara aku hanya menaikkan sebelah alisku, seakan menanyakan maksud perkataannya. Cewek mana Mang Fen? Aku asal menanyakan saja kepada Fanny. Ya gue lah, gue mau kok jadi cewek lu kalau lu mau. Gue emang udah suka sama lu kok dari sejak awal ketemu lu, gak tau kenapa. Bahkan gue kan, sempet ngajakin lu buat itu, kan waktu kita di Anyer, jelas Fanny yang mengingatkanku akan kejadian di Anyer setelah aku pergi meninggalkan Via dan teman-temanku di Anyer. Lu nya aja kan dulu gak mau ngelakuin, itu, sama gue, ya mungkin gue kurang seksi kali ya dibanding mantan lusan. Ucapnya dengan wajah lesu. Membuatku merasa tidak enak hati. Apaan sih lu Fen, gak usah minder gitulah, lu tuh cantik dan seksi kok. Jawabku kepadanya. Kalau emang beneran menurut lu gue seksi, gimana kalau kali ini gue bikin lu semangat dengan cara gue, ujarnya perlahan sambil melepaskan satu demi satu kancing kemejanya, hingga menampakkan bukit indah yang putih milik Fanny, walau masih dibalut oleh beras setengah cup, sehingga gunung kembarnya seakan ingin meloncat keluar dari sarangnya. Aku menjadi teringat akan pertemuan pertamaku dengan Fanny. Karena aku bertemu Fanny inilah aku bisa mendapatkan tempat kos baru. Aku tidak ingin pulang ke tempat kosanku yang lama. Aku hanya ingin menyendiri tanpa seorang pun kenalanku mengetahui di mana aku berada. Aku ingat saat itu aku sedang melarikan diri, meninggalkan pandangan dan kenyataan pahit yang aku lihat di hadapan mataku sendiri. Kejadian saat itu begitu menyakitkan hatiku. Aku tidak pernah merasa sakit hati seperti saat melihat Via sedang berciuman dengan cowok itu.
Aku bahkan tidak punya kekuatan untuk menghampiri mereka dan memberikan pukulan kepada cowok tersebut. Saat itu aku hanya berlari menjauh dari pemandangan itu. Pemandangan yang sangat menyesakkan dadaku. Rasanya lebih baik terkena pukulan bertubi-tubi daripada hanya sekali merasakan yang namanya patah hati. Justru di saat kebahagiaan tengah menghampiriku, saat Via menerima lamaranku dengan perasaan bangga dan bahagia. Dan di saat itu pula aku merasakan sakitnya saat melihat wanita yang paling aku cintai, berciuman dengan pria lain. Aku terus berlari keluar dari hotel, berlari sekuat tenagaku menjauhi hotel terkutuk itu. Aku membutuhkan ruang untuk bernafas, untuk berpikir. Hingga aku tiba di sebuah tepi pantai kosong. Aku hanya terduduk di pasir dan menatap kosong ke arah pantai. Ingin rasanya aku menangis, namun entah mengapa aku hanya terdiam dengan pandangan mata hampa. Aku tidak tahu berapa lama aku termenung seperti itu. Mungkin 1 jam, atau lebih aku tidak menyadarinya. Ah! Tolong! Tolong gege! Tiba-tiba aku dikejutkan dengan sebuah teriakan seorang wanita yang meminta tolong. Aku segera memalingkan wajahku ke arah suara teriakan tersebut. Di sana aku melihat seorang wanita sedang dikejar-kejar oleh beberapa pria. Dan saat wanita tersebut terjatuh, para pria tersebut langsung seperti berusaha menjamah tubuh sang wanita. Tolong! Tolong jangan perkosa saya! Tolong wanita tersebut mulai menangis menyadari kemalangan yang sepertinya tidak terhindarkan lagi. Aku langsung bangkit berdiri, menaruh ranselku dan segera berlari menuju mereka dengan maksud hendak menolong wanita tersebut. Bu! Tendangan terbangku dengan telak mengenai wajah salah seorang dari mereka, hingga terjengkang sambil memegangi hidungnya yang mengucurkan darah segar. Saat 2 orang sisanya terkejut melihat kawannya terjengkang, tendangan putarku kembali berkelebat menghantam telak dagu orang yang memegangi tangan wanita malang tersebut. 2. Au! Kembali salah seorang dari mereka terjengkang sambil memegangi dagunya yang kena hantam kakiku. Orang yang tersisa segera bangkit dan bersiap menerima seranganku. Namun aku hanya berjalan pelan ke arahnya. Menatap tajam setiap gerakannya. Sakit hatiku rasanya tertumpahkan semua dalam menghadapi mereka. Dan kemudian aku berhenti dan hanya berdiri memandanginya. Sementara dia bingung, sambil melirik ke kiri dan kanan melihat rekan-rekannya yang bertumbangan. Secepat kilat aku langsung maju merangsek ke belakang kiri dia. Orang tersebut langsung memukulkan lengan kirinya memutar ke arah belakang. Sesuai prediksiku. Dan saat aku berada di belakangnya, aku langsung memutar tubuhku membelakanginya, namun aku langsung memutarkan kaki kananku ke arah belakang atas, mengarah ke wajahnya. 2. Tendanganku memakan korban terakhir, dan membuat tubuhnya berputar dan terjengkang tak sadarkan diri. Kamu gak pak-pak? Tanyaku kepada wanita malang tersebut, sambil berusaha menarik tubuhnya. Wanita itu hanya menggeleng dengan cepat. Tubuhnya masih gemetar hebat. Mungkin karena masih shock saat dirinya hendak diperkosa begundal-begundal itu. Yuk kita pergi dari sini, aku mengajaknya menjauhi tempat itu. Kami berjalan hingga berada di pinggir jalan raya. Aku melihat sebuah warung yang menjual kelapa di seberang jalan. Aku segera membawanya ke warung itu. Aku segera memesan 2 gelas es kelapa muda untuk kami. Tubuh wanita tersebut masih saja terus bergetar seperti orang menggigil. Adrenalin yang tidak terkontrol pikirku. Efek yang wajar saat seseorang mengalami shock atau ketakutan yang luar biasa. Setelah 2 gelas es kelapa muda sudah disajikan di hadapan kami, aku menyuruhnya untuk meminum air kelapa tersebut untuk mengurangi ketegangan saraf-sarafnya. Wanita itu pun segera meminum habis air kelapanya. Begitupun diriku. Rasanya sangat menyegarkan hati dan pikiran yang sedang kalut. Gimana? Udah mendingan? Tanyaku kepadanya. Makasih ya mas, jawabnya sambil mengangguk pelan. Bagus deh. Gue Sandi, ujarku memperkenalkan diriku sambil mengulurkan tanganku. Fanny, makasih ya San, jawab Fanny tersenyum kecil, sambil menjabat tanganku. Lu bisa cerita, gimana lu bisa hampir diperkosa sama mereka? Tanyaku kepada Fanny, berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Ya, mereka tiba-tiba aja mau merkosa gue. Fanny perlahan mulai cerita.
Gue tadinya lagi jalan aja di tepi pantai sendirian, sambil sesekali bermain air laut di pinggiran pantai. Terus mereka itu lagi pada nongkrong dekat situ. Begitu ngeliat gue, langsung godain gue awalnya. Tapi lama-lama mulai pada genit, nyenggol-nyenggol badan gue, jelas Fanny. Mereka kayaknya pada mabuk deh, sempet kecium gitu bau alkohol di mulut mereka. Lanjutnya. Karena gue berontak, mereka akhirnya pada kalap, langsung grepe-grepe badan gue. Gue langsung lari aja setelah ngedorong salah satu dari mereka, jelas Fanny. Untung ada lusan, hik, kalau gak gue, Fanny mulai terisak lagi mengingat kejadian tersebut. Udahlah, sekarang kan lu udah aman, aku berusaha menenangkannya. Lu nginep di hotel mana? Biar gue anterin lu pulang ke keluarga lu atau teman-teman lu, ujarku kemudian. Gue cuma nginep sendirian aja San, jawab Fanny pelan sambil tertunduk. Hah? Mau ngapain lu sendirian ke Anyer gini? Patah hati mang lu? Ujarku asal jeplak. Badan Fanny kembali bergetar, dan mulai terisak lagi. Jiah, salah ngomong nih gue, pikirku sambil garuk-garuk kepala. So sorry Fan. Gue cuma asal ngomong aja, jangan lu masukin ke hati ya, aku berusaha menenangkannya lagi. Hik. Gue cuma mau menyendiri aja tadinya, cowok gue main serong, jelasnya sambil terisak. Haduh. Gue paling kagak tahan nih sama cewek nangis gini. Cewek gue bukan, saudara gue bukan, kenal juga baru. Bingung gue mesti gue apa ini? Udah dong lu jangan nangis lagi Fan, ayo deh gue anterin lu aja ke tempat lu nginep, ujarku kemudian. Gue mesti cepat nyari bis buat balik ke Jakarta soalnya, jelasku lagi. Mang lu gak bareng keluarga atau teman-teman lu juga? Tanya Fanny. Ya gimana ya, ya gue sendiri aja kok Fan. Jawabku sambil garuk-garuk kepala. Aku sengaja tidak memberitahunya, bahwa aku awalnya datang bersama para sahabat dan kekasihku, mantan kekasih, pikirku. Hai sis, udah jangan melau. Hihi, kamu lucu juga ya San kalau lagi garuk-garuk kepala gitu, jadi mirip om simpanse deh, ujarnya sambil tertawa cekikikan. Kurang ajar gue malah diketawain nih cewek, malah disamain sama simpanse lagi, pikirku agak ilfil juga sih, tapi berupaya tetap tersenyum. Hehe bercanda kok San, ya udah lu kalau mau balik, buruan gi. Gue biar balik sendiri aja ke bungalow tempat gue nginep. Ujar Fanny kemudian. Gak apa-apa, biar gue antar lu dulu Fan, baru gue nyari bis. Gue juga jadi gak tenang kalau ninggalin lu sendiri gini. Jawabku. Setelah aku membayar minuman es kelapa kami pun segera beranjak menuju bungalow tempat Fanny menginap. Wih, bungalow besar tapi cuma dia doang yang nginap. Buang-buang duit nih. Pasti anak orang tajir nih, pikirku. Ya oke deh Fan, gue tinggal ya. Takut gue kesorean nih balik Jakartanya. Ujarku kepada Fanny saat kami sedang berdiri di depan pintu masuk bungalaunya. Sorry, aduh gimana ya gue ngomongnya, ujarnya penuh kebingungan sambil menggigit kuku jempol tangannya. Kenapa Fan? Ada yang bisa gue bantu sebelum gue balik? Tanyaku berusaha menjaga kesopanan. Gini San, aduh. Gue malu sih San, dan gak enak juga sama lu. Secara kita baru kenal sebenarnya, ujar Fanny yang terus dilanda rasa bimbang. Udah ngomong aja. Anggap aja gue temen lama lu Fan, ujarku sedikit tidak sabar. Lu mau gak nginep di sini dulu nemenin gue, ujar Fanny dengan wajah tertunduk malu. What's? Aku yang terkejut, tidak mampu bereaksi sedikit pun atas permintaan Fanny tersebut. Lulu GGGS salah Fan, tanyaku tergagap masih terkejut. Bukan nemenin dalam arti apa lo, maksud gue tuh. Gue sebenarnya rada takut sendirian di bungalow gede gini. Cuma itu aja kok, gak ada maksud mau macem-macem sama lu kok, jelas Fanny. Hahaha, lucu juga lu Fan, ada juga itu omongan gue kali, gak ada maksud mau macem-macem, jawabku geli mendengar perkataannya. Cowok kalau dimacem-macemin cewek paling demen, hehe, lanjutku. Aduh gimana ya, besok kah udah hari Senin juga Fan? Mang lu gak kerja atau sekolah, tanyaku kepada Fanny.
Hihi, mang gue kayak anak sekolahan atau kantoran ya? Gue masih anak kuliahan kok, semester 4. Jelas Fanny. Serius lu semester 4? Barengan dong kita, hehe, ujarku sambil garuk-garuk kepala. Lu kuliah di mana emang San? Jurusan apa? Tanya Fanny lagi. Gue kuliah di kampus XXX kok, jurusan manajemen. Mang lu di kampus mana, Fen? Emma jurusan apa? Tanyaku balik. Oh lu anak kampus XXX toh, gue kuliah di kampus Asan. Gue ambil jurusan kedokteran. Jelas Fanny. Wah, ada calon dokter nih hehe, jawabku sambil garuk-garuk kepala lagi. So, gimana? Lu mau gak nemenin gue ampe besok aja? Besok gue juga balik kok. Ujar Fanny kemudian, menanyakan jawabanku atas tawaran dia. Hadeh, waduh, musti gimana nih? Pikirku bingung. Aku sebenarnya sudah malas melihat pantai ini. Selalu membuatku teringat akan kejadian itu terus. Please San, sekali ini aja San. Mohon Fanny. Huf, ya oke lah. Tapi besok pagi kita balik Jakarta ya, jawabku menerima penawaran Fanny. Ya aku emang ingin segera pergi dari sini. Tapi aku juga gak mau balik ke kosanku. Karena aku yakin Via pasti akan mencariku di kosan. Sementara aku sedang tidak ingin melihatnya sedikit pun saat ini. Rasa sakit hatiku masih sangat terasa. Aku pun kemudian masuk ke dalam bungalow dan menaruh ranselku di kamar yang masih kosong. Aku pun segera merebahkan tubuhku di atas kasur. Via pasti masih terus nyariin aku, atau dia malah lagi jalan sama cowok itu ya. Huf, sudahlah, what's done is done. Aku pun segera terlelap, setelah merasakan tubuh yang kelelahan, baik mental maupun tubuh. Aku terbangun saat aku lihat di luar sudah gelap. Dan saat aku sedang berjalan keluar, aku melihat Fanny sedang duduk di meja sambil menonton TV, sementara di meja aku melihat 2 piring nasi goreng sudah tersedia. San, lu udah bangun? Pas banget nih Nasgor baru aja dateng, ujar Fanny yang saat ini mengenakan tank top putih dengan celana pendek. Putih juga si Fanny pikirku. Dan boobsnya juga lumayan berisi. Hai Yis, kenapa jadi ngelamunin begituan sih? Hehe, udah kodrat lelaki, sensor dan radarnya pasti gak jauh-jauh dari situ. Dan kami pun makan bersama. Fanny cukup banyak bercerita tentang masalah pacarnya yang punya cewek lain. Tentang kehidupannya, bahkan juga tentang keluarganya. Juga tentang dirinya yang nekat pergi liburan ke Anyer sendirian seperti ini. Orangnya cukup terbuka juga pikirku. Selesai makan, maka Fanny pamit ingin mandi dulu. Sedangkan aku hanya duduk sambil memandangi HP-ku yang aku matikan sejak tadi. Aku tidak berani untuk sekedar menyalakannya saja. San, maaf, aku minta tolong ambilin andukku dong, ujar Fanny dari balik pintu. Hanya kepalanya saja yang keluar. Aku lupa bawa anduk tadi. Kebiasaan nginep sendiri sih, hehe, lanjutnya sambil tersenyum. Dan tanpa banyak kata-kata, aku pun segera melangkahkan kakiku untuk mengambil handuknya, dan kemudian menyerahkannya kepada Fanny. Makasih ya San, ujar Fanny. Sama-sama non, jawabku sambil tersenyum. Mungkin jika orang lain, akan terangsang membayangkan tubuh Fanny yang sedang bugil hanya terpisahkan oleh pintu yang sedang terbuka. Namun aku masih terus memikirkan masalahku dengan Via, jadi tidak kepikiran masalah itu. Aku hanya sedang berdiri saja, sambil sedang memikirkan apa yang akan kulakukan selanjutnya setelah aku kembali ke Jakarta. Plek! Tiba-tiba kurasakan Fanny memelukku dari belakang, tanpa mengenakan selembar pun pakaian. Fen, lulu kenapa memeluk gue sambil bubugil sih? Ujarku panik dan terkejut melihat sikap Fanny. Hik, please San, peluk gue. Gue kesepian, jawab Fanny sambil menangis pelan. Iya gak gitu juga kali Fen, ujarku berusaha melepaskan tubuh Fanny. Fanny kemudian melepaskan pelukannya, dan langsung membalikkan tubuhku. Wow, kulit yang putih, gunung kembar yang cukup besar, bulu yang tercukur bersih tidak menyisakan sedikit pun rambut, sehingga langsung memamerkan belahan intim Fanny. Aku langsung memalingkan wajahku karena malu. Aku senang memandangi tubuh telanjang Via. Namun Fanny adalah wanita yang baru saja ku kenal.
Dan entah mengapa aku malah jadi kepikiran Via saat melihat tubuh telanjang Fanny. Fan, lu jajangan kayak gini Fan. Lu bubuan pakai baju lugi, pintaku kepada Fanny. Namun Fanny malah kembali memelukku dan mulai menciumi wajahku. No. No, no, this is wrong, pikirku berulang-ulang. Aku langsung mendorong tubuh Fanny, menjauhkan tubuhnya dari tubuhku. Fan. Please, jangan kayak gini. Gue nemenin lu di sini bukan buat jadi pelampiasan lu doang, ucapku kali ini sedikit tegas, yang ternyata cukup mengejutkan Fanny. Gak harus seperti ini kali Fan. Gue akan bantu lu dengan cara lain tapi bukan dengan kayak gini. Jelasku. Maaf, bukannya lu gak menarik Fan, cuma gue gak bisa ngelakuin sama sembarang orang. Lagian gue punya janji yang harus gue penuhin. Ujarku, sementara Fanny mulai menundukkan kepalanya, sambil terisak lagi. Hik, maaf ya San, tapi gue cuma butuh rasa aman dan kehangatan aja San, jawab Fanny sambil terisak. Gak apa-apa Fan, mending lu istirahat di kamar aja Fan. Maaf gue bukan tipe cowok seperti itu. Dan gue yakin lu juga bukan tipe cewek yang dengan gampang ngajak tidur cowok, apalagi cowok yang baru lu kenal Fan. Jangan cuma karena lu kecewa sama cowok lu, terus lu umbar badan lu Fan, aku berusaha menjelaskan kepada Fanny. Iya, maaf San ya. Lu emang cowok yang baik San, gak kayak cowok-cowok lain yang cuma pengen tidurin gue aja, jawab Fanny. Kap. Fanny mengecup pelan bibirku, kemudian melangkah untuk masuk ke dalam kamar. Ampun deh Sandi, belaga sok suci lo. Tapi entah gimana, walau Via gak ada di sini, ataupun aku sedang kecewa kepadanya, tapi aku tidak ingin mengkhianati cinta yang Via berikan kepadaku. Walau bagaimanapun aku pernah berjanji kepada Via, bahwa aku tidak akan mengkhianati dirinya. Tapi ini benar-benar cobaan yang dahsyat. Walau aku menolak, namun libidoku naik menyaksikan tubuh tanpa busana Fanny. Keesokan paginya, kami pun segera berangkat menuju Jakarta. Lu tinggal di mana San? Fanny menanyakan saat kami sedang menunggu angkot menuju terminal. Sebenarnya gue lagi nyari kosan baru nih Fan, tar lihat gimana di Jakarta aja deh baru nyari-nyari, jawabku santai. Jujur aku tidak ingin kembali ke tempat kosanku dulu. Gila lu kira nyari kos dah kayak nyari kamar hotel, seru Fanny. Haha, bener juga ya, gue bener-bener gak kepikiran, pikirku sambil garuk-garuk kepala. Di tempat kos gue sih ada tempat kosong tuh, cuma agak jauh ke tempat kuliah lu, tawar Fanny. Gak masalah deh, selama masih di wilayah Jakarta yang sama. Yang penting dapat kosan baru dulu, jawabku mantap. Ya udah kalau gitu kita pulang barengan aja langsung ke kosan gue, ajak Fanny. Jadilah aku ngekos di tempat yang sama dengan Fanny. Kerja bagus buat lu bertiga. Ini bayaran buat lu, Gunawan terlihat sedang membagikan uang kepada 3 orang, yang ternyata para begundal yang dihajar Sandi, saat mereka hendak memperkosa Fanny di tepi pantai tadi. Hehehe, SIP bos, walau muka rada bonok, tapi bayarannya emang setimpal, ujar salah seorang dari mereka. Kita orang permisi ya bos, ujar mereka, sementara Gunawan tersenyum lebar mengetahui rencananya sudah mulai berjalan dengan baik. Tring. 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 Tiba-tiba terdengar nada dering WA masuk milik Gunawan. Pancingan birahi gagal gak nyangka tuh anak polos banget tapi kuat juga imannya. Padahal gue sudah bugil total di depan dia, emang dasar alim banget tuh anak, malah nyuruh gue masuk kamar bukannya make gue, begitu yang tertulis di layar WA milik Gunawan. Cih, sialan, padahal kalau sempet ikeh-ikeh, gue bisa dapetin foto tuh curut, biar bisa gue kasih ke Livia. Sialan, dasar sok suci banget, maki Gunawan melihat rencananya untuk menjebak Sandi gagal total. Gue makin lama kayaknya makin sayang sama Lusan, padahal kita baru semingguan kenal, ucapnya dengan wajah menggoda, sambil merangkak ke arahku. Boobsnya Fanny menggantung dengan indahnya saat Fanny sedang merangkak seperti ini. Glek. Aku hanya menelan ludahku sendiri. Fan. Gue sudah bilang, kan? Gue gak bisa, ucapku sambil tersenyum. Saat Fanny sudah ada di hadapanku, dia kemudian hanya tersenyum. Gue bener-bener makin suka sama Lusan. Mungkin gue emang bukan cewek baik-baik yang alim.
Tapi gue juga gak pernah sembarangan nawarin body gue, San. Baru sama lu aja gue kayaknya pengen banget ngegoda lu. Ujarnya kemudian. Senyum menggodanya sudah hilang berganti dengan senyum yang lumayan cantik menurutku. Lu tuh cantik dan seksi, Fen, gue heran kenapa cowok lu bisa main sama cewek lainnya. Padahal mainin lu seharian juga kagak abis-abis ini. Aku berujar kepadanya. Jarak kami sebenarnya sangat dekat, dan debar jantungku juga semakin cepat, namun aku berusaha keras mengendalikan diriku. Hahaha, lu tuh emang lucu dan gemesin tau gak sih lu, jawabnya, sambil menatap wajahku. Heh, look at gue teddy bear apa lucu and gemesin, jawabku tergelak-geli mendengar perkataan Fanny. Yuk kita makan, Fen, ajakku, lalu segera turun dari tempat tidur, menghindari tatapan Fanny. Hehehe, lu emang ngegemesin, San, ujarnya lagi mengulangi perkataannya tadi. Lalu kami berdua pun makan makanan yang dibawa oleh Fanny tadi. Karena hatiku dan moodku yang lagi down, aku malah berusaha makan dengan lahap, ingin melupakan segala pikiran buruk yang melintas di kepalaku. Setelah makan, kami pun mulai mengobrol ngalor ngidul. Fanny terus bercerita tentang kegiatannya di kuliah, dan sebagainya. Dia juga menanyakan apa rencanaku saat kuliahku sudah dimulai seperti sekarang ini. Aku memang tidak berencana untuk masuk kuliah. Karena aku belum ingin bertemu dengan Via, yang pasti berusaha menemuiku, dan juga menghindari segala pertanyaan-pertanyaan baik dari Robby dan Gilang, ataupun Sally dan Mary. Namun aku menceritakan kepada Fanny bahwa aku sudah menitipkan pesan ke beberapa teman-temanku yang sekelas di tiap mata kuliah, untuk menggantikanku paraf di buku kehadiran mahasiswa. Sekitar 15 menit setelah aku selesai makan, badanku sedikit demi sedikit mulai merasakan hawa panas, yang menjalar di setiap nadi badanku. Kenapa badan gue jadi agak panas gini nih, pikirku. Jantungku pun mulai berdebar-debar kencang, bahkan peluhku mulai keluar dari setiap pori-pori. Fanny yang melihat kegelisahanku, sedikit tersenyum lembut. Perlahan mulai mendekat kepadaku, dan mencium pelan pipiku. Kap! Dan saat bibirnya mengenai kulit pipiku, birahiku rasanya langsung memuncak. Kenapa badan gue jadi horny gini nih tiba-tiba? Dan saat aku berpikir demikian, aku melihat Fanny sudah melepaskan kemeja dan juga branya. Menampakkan gunungnya yang cukup mengkel, nampak sangat indah. Ingin rasanya tanganku meremas-remasnya, terlihat sangat menggoda. Darahku mengalir semakin deras, gairahku tidak terbendung lagi. Gue pengen diperkosa sama lu sekarang, San, bisik Fanny pelan di kupingku, bahkan lidahnya menjilati kupingku, membuatku merasakan rasa geli yang sangat. Gairahku benar-benar tidak terbendung lagi. Aku segera menangkap tubuh Fanny, kemudian menggiringnya ke arah tempat tidur, dan mendorongnya pelan hingga Fanny jatuh terlentang di tempat tidur. Fanny kembali menampakkan senyum menggodanya lagi, sambil memberikan gesture bibir yang sedang menciumku dari jauh. Ayo San, tunggu apa lagi, ujar Fanny sambil mendesis saat kedua tangannya meremas sendiri gunungnya. Anjir! Gak tahan lagi gue nih, pikirku. Namun sesaat, entah bagaimana terbayang wajah Via yang sedang terlentang dengan senyuman menggoda khas Via. Ah! Via! Arg! Gue sudah pengen banget nih, maaf ya Via sayang, pikirku penuh kebimbangan saat tubuh sudah bergairah tinggi, di hadapan wanita cantik yang terlentang menggoda. Di balik kebenaran. Bab 26. Lo yakin lo siap latihan lift? Tanya Andre. Livia hanya mengangguk dengan tersenyum. Yakin Dre, 100%. Gue gak mau band kita jadi terbengkalai kelamaan kasihan para fans gue. Hehehe, Livia berusaha tersenyum lebar seperti biasa, namun baik Andre maupun Andi mengetahui dengan pasti itu hanyalah sebuah senyuman yang sangat dipaksakan. Mereka sangat bersimpati atas apa yang Livia alami saat ini. Kita kan ada kontrak buat manggung di Cafe Royal kan? Lagian seminggu lagi kan ada pentas musik lagi di kampus kita kan? Ultahnya kampus? Ujar Livia meyakinkan. Yah as you wish princess kalau emang lu sudah siap. Kita latihan sekarang, jawab Andre. Walau dia mengetahui bahwa sebenarnya Livia sangat belum siap, namun dia juga tidak ingin membuat Livia kepikiran masalahnya dengan Sandi lagi. Lebih baik ada kegiatan lain selain hanya mengurung diri, begitu pikir Andre. Mereka pun segera bersiap-siap latihan dengan mempersiapkan segala alat musik mereka.
Lo mau bawain lagu apa Liv buat pentas? Tanya Andi. Apa ya enaknya? Menurut lu? Livia bertanya balik. Yah yang sesuai sama karakter lu aja, ngerok yang energik, jawab Andi. Livia tampak sedang berpikir lagu apa yang sebaiknya dia tampilkan. Gimana kalau lagu Avril? Wish You Were Here. Tanyanya meminta persetujuan yang lain. Yang lain tampak terkejut dengan pilihan lagu Livia, karena mereka sangat yakin lagu itu mungkin hanya ungkapan hati seorang Livia saat ini. Namun mereka tidak mempertanyakan masalah itu. Kalau lu cocok, oke kita bawain lagu itu, energik juga lagunya kan, jawab Andre berusaha senormal mungkin. Sip deh hehe, senyum yang dipaksakan kembali dikeluarkan Livia. Andre dan Andi saling berpandangan. Mereka merasa dalam posisi yang sangat aneh melihat Livia yang sekarang. Bagi Anto, yang baru masuk menggantikan Aryo mungkin tidak mengetahui perbedaan Livia yang dulu dengan Livia yang saat ini lagi depresi. Oke boys, let's rock, seru Livia saat mereka memulai latihannya. Bruk. Capeknya sudah lama gak latihan, ujarku sambil menghempaskan tubuhku ke atas ranjang di kosanku. Aku gak bakal bisa nemuin Sandi kalau cuma di kamar aja, aku mesti move on bersama anak-anak bandku. Siapa tahu aku bisa dapat kabar tentang Sandi, pikirku. Sandi, kamu kemana sih sayang? Aku kangen banget tahu, aku minta maaf, hik. Aduh, aku tidak terasa mulai menangis lagi saat aku sedang kangen-kangennya akan kehadiran pejantan tercintaku. Aku kangen tatapannya, kangen belayannya, kangen semuanya dari Sandi. Tok, tiba-tiba sebuah ketukan cukup keras mengejutkanku dari isak tangisku. Sandi. Begitu kepikiran Sandi, aku langsung mengusap air mataku, dan segera bergegas membukakan pintu. San. Aku tidak sempat menyelesaikan ucapanku, karena terkejut melihat seseorang di depan pintu. Hah? San? Siapa San? Santo? Santi? Lu lagi mabok ya woi? Tanya seorang pria yang berdiri di depan pintu kamarnya. Gimana menurut lo Dre tadi si Livi? Yah, not bad lah dibanding waktu kemarin pertama latihan lagi abis kejadian, jawab Andre. Kualitas suara Livi masih tetap bagus banget di gue lihat, cuma jadi ada perbedaan tipe suaranya kali ini kalau menurut gue, jadi lebih apa ya, lebih ke pop sekarang dibanding rock, lanjutnya. Menurut lo Di? Tanyanya balik. Ya itu dia bro, haha, kayaknya kita mesti ganti gaya nih jadi nge-pop, jawab Andi. Woi emang beda banget sama suara Livi yang dulu bro? Tanya Yanto yang baru masuk band mereka. Beda cuy, tetap bagus, tapi beda genre, jelas Andi. Sekarang Livi lebih nge-pop dan kurang energik dibanding dulu, lanjut Andi. Yah lu gak usah ngebahas ini bro di depan Livi, lanjutnya. Tenang bro, kagak ember mulut gue kok, jawab Yanto sambil mengangkat jempolnya. Yah yang penting kita bisa perform bagus di depan audiens bro, jelas Andre kali ini. Gak masalah mau pop atau rock, yang penting audiens tetap suka sama band kita, betul gak bro? Lanjutnya bertanya balik ke kedua rekannya. Lanjut bro jawab Andi. Si Livi ada di kosan jam segini yang? Tanya Robi kepada Sally yang sedang berjalan menuju kosan Livia. Ada sayang, aku kan hampir tiap hari kesini ngecek keadaan Livi. Kadang malah udah ada Mary, atau aku duluan, terus Mary belakangan, tapi gak selalu kita samaan sih, jawab Sally penuh keyakinan. Yang penting salah satu dari kita terus ada buat ngecek keadaan Livi, jelas Sally. Ngecek? Kamu takut dia gantung diri apa? Hahaha, goda Robi. Hehehe, ya jaga-jaga aja lah, hihihi, jawab Sally. Gilang gimana kabarnya? Sudah dapat kabar tentang Sandi? Tanya balik Sally. Beloman, dia sudah keliling ke semua tempat yang biasa kita datengin. Sudah tanya-tanya sohib-sohib kita yang lain, gak ada kabar sama sekali di mana tuh kuya kampret, jawab Robi sambil menggelengkan kepala. Yah mungkin dengan kita bisa dapat info dari Livi tentang masalah yang sebenarnya, baru kita bisa kira-kira di mana lokasi si Sandi, lanjutnya. Saat mereka tiba di depan kamar Livi, mereka melihat pintu sedang terbuka, jadi mereka berjalan mendekat menghampiri Livi. Livi, kamu di Dale, ucapan Sally terputus melihat pemandangan di hadapannya.
Livy sedang menangis terseduh di pelukan erat seorang pria asing, yang lagi-lagi tidak dikenal Sally. Sel, sorry. Livy melepaskan diri dari pelukan pria tersebut untuk berbalik menghadap suara Sally di pintu kamarnya. Robbie? Livia terkejut melihat Robbie ikut datang bersama Sally kali ini. Tampak pandangan Robbie yang sinis melihat pemandangan barusan. Heh, apa gue bilangkan Sel, dikasih enak langsung nyosor si Liv, cetus Robbie yang langsung. Ditutup mulutnya oleh jari Sally. Dek. Segitu rendahnya ke aku saat ini di mata mereka? Cewek gampangan? Sakit sekali rasanya direndahkan kayak gini, pikir Livia yang langsung memejamkan matanya, menahan pedihnya hati mendengar cetusan Robbie. Bangsat! Lu jaga tuh bacot lu ya? Lu pikir lu lagi ngomong sama siapa nyet? Seru pria yang tadi memeluk erat Livia. Sekali lagi lu ngebacot gue gamparin mulut lo, gentak pria tersebut kepada Robbie. Robbie pun hanya tersenyum mendengar gertakan pria itu. Heh, lu boleh coba, tapi gue saranin lu, mending usaha yang keras dulu kalau mau nyoba gampar gue, cetus Robbie meremehkan. Anjing! Nantang ini bocah! Seru pria tersebut yang mulai merangsek maju. Sally berusaha mendorong Robbie biar gak jadi berantem beneran. Kak Panji! Cukup kak! Cukup! Bentak Livia yang mulai menangis kembali. Robbie, terserah lu mau anggap gue cewek murahan atau gampangan, tapi mending lu pergi deh daripada dateng cuma buat nyari ribut, ketus Livia. Kak? Dia kakak lu Liv? Tanya Robbie yang langsung turun emosinya, mengetahui bahwa pria tersebut adalah kakaknya Livia. So sorry Liv, sorry. Gue minta maaf udah ngomong kasar ke lu, ujar Robbie menyadari kesalahannya terlalu mengumbar emosi. Maaf gue terlalu emosi, lanjutnya. Lu siapa? Tanya Panji yang masih sedikit emosi. Gue Robbie, ini cewek gue Sally, jawab Robbie. Cewek gue sahabat Livy, dan cowok Livy itu sahabat gue, jelasnya. Terus? Lu mau ngapain kesini? Tanya Panji lagi yang tampaknya masih belum bisa terima. Adiknya direndahkan seperti tadi. Ya, sebenarnya cowoknya Livy sahabat gue lagi ngilang gak tahu di mana. Mungkin Livy udah cerita ke lo juga, gue cuma mau nanya beberapa hal ke Livy sehubungan dengan ngilangnya sohib gue, lanjut Robbie menjelaskan. Kalau boleh dan kalau Livy berken, belum sempat Robbie menjelaskan Livia sudah memotong pembicaraan. Cukup Rob. Cukup. Gue udah gak mau dengar apa-apa Rob. Gue udah gak sanggup lagi dengar apa-apa lagi, berita atau pertanyaan atau apapun, cukup Rob, Livia menangis sejadi-jadinya. Sally segera bergegas menghampiri sahabatnya dan langsung memeluknya erat berusaha menenangkan Livia. Please Rob. Ngeliat lu aja udah merupakan siksaan batin buat gue, karena gue makin kepikiran di mana Sandy, please. Livia terus memohon Robbie untuk segera pergi. Nama lu Sally ya tadi? Tolong jagain adik gue dulu ya. Ujar Panji yang dijawab anggukan Sally. And lu, we need to talk outside, serunya kepada Robbie yang segera meninggalkan kamar Livia. Mereka berdua, Robbie dan Panji berjalan hingga di luar kosan. Mereka mampir di sebuah warung kopi dekat kosan Livia. Setelah mereka memesan kopi untuk berdua kepada penjaga warung, mereka mulai membicarakan masalah yang terjadi. Robbie, terus terang gue baru tahu kejadian ini pas gue dateng ke kosan Livia sebelum lu dateng tadi, jelas Panji. Gue tadinya khawatir sama adek gue, dia biasa sering ngasih kabar kalau dia lagi seneng, atau lagi sedih lah. Tapi udah seminggu ini gak ada kabar sama sekali dari Livy. Makanya sekarang gue datengin langsung ke kosan Livy, mau lihat keadaan dia sekalian ada yang mau gue omongin ke Livy. Lanjut Panji. Apa yang mau lu tanyain ke Livia tadi emangnya? Mungkin ada yang gue tahu. Gue juga mau cari solusi buat adek gue, tanya balik Panji. Ya sebelumnya apa Livia udah cerita belum kenapa sohib gue bisa ampe ngilang? Robbie bertanya balik kepada Panji. Yah baru aja tadi dia cerita semua kejadian waktu di Anyer kemarin, waktu si Gunawan bikin ulah, yang bikin si Sandy termasuk lu orang, jadi salah paham. Sejak itu si Livy bilang, dia terus nyariin si Sandy, tapi gak pernah ketemu dimanapun, makanya Livy langsung nangis kejar karena dia nyesel banget, kenapa dia gak langsung tampar si Gunawan sebelum sempat macem-macem.
Terus waktu gue peluk buat tenangin dia, lu dateng langsung pasang congor, jawab Panji. Hehehe, maaf bro, terus terang gue masih kepikiran kejadian di Anyer kemarin, jadi emosi gue langsung meledak ngeliat Livi lagi meluk cowok yang gue gak kenal lagi, makanya gue mau tanya Livi siapa sebenarnya tuh cowok, jelas Robby. Yah, bakalan panjang ceritanya Rob, kebetulan kayaknya emang kita mesti berbagi info buat nyelesain masalah ini, karena ada masalah lain yang tadi sempet gue kasih tahu Livia yang akhirnya malah bikin Livia remuk kayak tadi, jawab Panji. Oke, first thing first, cowok itu, biang masalah itu namanya Gunawan. Dia itu teman SMA Livia, dan cinta pertama Livia, ya itu yang gue tahu berdasarkan curhatan dia ke gue. Panji mulai menjelaskan situasinya. Oh, Livia ngaku ke Sandi belum pernah pacaran, ternyata udah. Robby terkejut mendengar penjelasan awal Panji. Setahu gue dulu mereka emang sempat jadian. Gue sebenarnya udah tahu siapa si Gunawan. Dia tuh tukang main cewek. Sudah banyak cewek dipakai sama dia Rob. Makanya waktu dulu dia jadian sama adek gue sempat ngancem dia kalau sampai dia sedikit aja grepe-grepe adek gue, apalagi sampai dipakai, gue bunuh tuh anak. Terus gak terlalu lama sejak ancaman gue gitu, si Gunawan lanjut studi ke Australia, gue udah gak denger lagi kabarnya dia, mungkin Livi bener-bener mendem masa lalu dia kali, makanya bilang belum pernah pacaran. Jelas Panji. Awalnya adek gue yang masih polos tuh terus berharap si Gunawan pulang terus ngelamar dia kawin buat ikut ke Australia. Tapi sejak adek gue tahu betapa bangsatnya si Gunawan, adek gue mulai jadi introvert. Gak pernah curhat lagi sedikit pun kalau ada masalah apapun, lanjut Panji. Dan yang bikin gue kaget, semua berubah waktu dia cerita dia jadian sama temen lu, ujar Panji kemudian. Gue gak pernah ngeliat adek gue seseneng itu pola tingkahnya, bahkan waktu masih deket sama si Gunawan, jelasnya. Gue tadinya pengen lihat kayak apa sih si Sandi, sampai bisa bikin adek gue ceria yang benar-benar ceria lagi, lanjut Panji. Dan tiba-tiba adek gue gak ada kabarnya lagi, gue telp gak pernah diangkat, gue WA kagak direspon, ujarnya. Makanya akhirnya gue datengin langsung ke kosan dia, karena kalau sampai gue tahu si Sandi macem-macem udah nyakitin lagi adek gue udah niat gue kejar kemana aja tuh orang, ucapnya kemudian. Cuma pas tadi adek gue akhirnya mau cerita setelah gue paksa, ternyata semua gara-gara ulah Gunawan si bangsat, seru Panji dengan tangan terkepal. Tar dulu DJ, potong Robby. Kalau emang Livia udah sakit hati sama si Gunawan itu, kenapa dia diam aja diemut-emut gitu mulutnya? Pakai digrepe-grepein juga diam aja, tanya balik Robby. What? Apa lu bilang? Digrepe-grepein? Anjing bangsat emang tuh cowok. Si Livi gak cerita tuh masalah itu, emosi Panji kembali memanas. Yah kalau masalah ciuman itu sih tadi dia bilang ada dua hal yang bikin dia sok ampe diam aja dicium tuh banci, jelas Panji lagi. Pertama karena kaget bisa ketemu si Gunawan di Anyer, dan kedua, si Gunawan langsung bilang kalau dia udah jodohin bokap gue buat nikah sama Livia. What? Dijodohin? Sergah Robby terkejut. Nah lu aja reaksinya kayak gitu, bisa lu bayangin kan gimana Livia waktu denger kayak gitu? Tanya balik Panji ke Robby. Emang bokap lu gak tahu apa Livia udah jadian sama si Sandi? Tanya balik Robby. Nah itu dia kabar yang gue bawa yang bikin adek gue hancur tadi, jawab Panji. Alasan sebenarnya kenapa bokap gue tiba-tiba ngejodohin Livi sama si Gunawan bangsat itu, karena perusahaan bokap gue sekarang lagi kelilit utang, yang bisa bikin bangkrut perusahaannya. Nah relasi bisnis bokap gue tuh bokapnya si Gunawan. Dan si Gunawan minta bokapnya ngajuin syarat, biar bisa nikahin adek gue sebagai salah satu syarat bantuan finansial mereka, jelas Panji. Anjing licik. Sergah Robby emosi. Nah itu dia gue emosinya Rob, kali ini dia main licik, yang bikin gue mesti berhadapan sama bokap dulu, kalau mau konfront sama si Banci, jawab Panji lagi yang juga terlihat emosi. Lu udah tahu sebagian besar cerita Livia, gimana menurut lo? Dan ada info apa yang bisa lu kasih buat bantu gue sama adek gue nyelesain masalah ini? Tanya Panji. Gue udah salah paham banget sama Livi ternyata.
Gilang apalagi, kayaknya gue sama temen gue, termasuk si Sandy, berutang ribuan maaf ke Livi, sesal Robby setelah mengetahui semua permasalahannya. Dan kalau udah urusan duit sama ortu bakalan ribet punya urusan DJ, lanjutnya. Jalannya kalau Galuh sama Livi bisa yakinin bokap lu biar batalin perjanjian jodoh-jodohan gak penting bikin masalah kayak gitu, atau gak kita bisa cari investor lain buat lunasin utang bokap lu DJ, jelas Robby. Gue rasa cuma itu doang jalan keluarnya, lanjut analisis Robby. Yah kalau itu gue udah tahu Rob, gue udah ngomong juga ke bokap, kalau dia gak bisa mutusin gitu aja adek gue mesti kawin sama siapa, balas Anji. Ini udah zaman modern. Semua anak punya hak nentuin sendiri mau kawin sama siapa, udah bukan zaman Siti Nurbaya lagi, lanjut Panji terlihat emosi. Cuman bokap kayaknya udah gelap pikirannya, duit mulu yang ada di otaknya sekarang. Nyokap gue aja kena bentak. Nyokap udah gak bisa apa-apa lagi sekarang buat nyegah masalah ini, jelas Panji. Tadinya gue mau nyuruh adek gue lari aja sama cowok dia, si Sandy, si Sandy udah ngilang duluan ternyata, lanjutnya. Gue gak tahu ini kebetulan atau gak DJ, tapi si Sandy tuh udah ngelamar Livi. Awalnya gue kira nih anak sableng juga belum lulus kuliah udah main ngelamar anak orang aja, potong Robby. Hah? Nah itu info baru tuh, serius lu? Sergah Anji. Yoi bro, pada heboh waktu anak-anak tahu si Livi pakai cincin baru gitu, lanjut Robby. Nah ini bisa jadi jalan keluar nih Rob, kalau gue bisa bikin Sandy balikan lagi sama Livia, gue akan perjuangin di depan ortu gue. Masalah kerjaan, Sandy bisa join sama gue. Gampang lah, ujar Panji. Tinggal masalah modal nih. Gue udah lagi nyari pinjaman buat nutupin utang bokap, jelasnya. Gue juga udah kepikiran yang lu bilang tadi Rob, lanjut Panji. Sorry kalau gue boleh tahu, berapa duit sih emang utang bokap lu ampe ngegadein anak gitu? Tanya Robby. 25 M Rob, berat, jawab Panji. Gue udah punya usaha sendiri jual beli mobil, cuma gue kan baru mulai dari tahun lalu, mana ada modal sebanyak itu gue, jelasnya. Robby hanya menjawab dengan mengangguk sambil memikirkan sesuatu. Yuk kita balik lagi dulu Rob, gue mau lihat kondisi adik gue, ujar Panji yang segera membayar 2 gelas kopi yang mereka minum. Thanks DJ kopinya, ucap Robby. Hais, dahlah kopi doang jangan ribet deh, jawab Panji sambil tersenyum. Saat kami kembali ternyata Livia sedang tidur sambil dipeluk oleh Sally. Dan saat Sally melihat kedatangan kami, pelan-pelan dia bangun menghampiri kami. Kasian Livi, saking kecapean pikiran sampai langsung ketiduran dia, ucap Sally pelan. Yang, aku nginep di sini dulu aja kali ya. Boleh gak? Tanya Sally dengan muka memelas. Emang better kamu di sini aja yang jagain Livi, tar baju kamu aku ambilin deh, jawab Robby. Sorry ya Sel adik gue jadi ngerepotin lu sama Robby, ujar Panji. Please DJ, udah deh jangan ribet. Livi udah kayak keluarga kita juga, jawab Robby meniru jawaban Robby di warung kopi tadi. Haha, bisa aja lo ngebalikin omongan gue, Hanks ya buat lu berdua, lanjut Panji. Besok gue dateng lagi deh ke sini tar tolong sampein ke Livia ya Sel, gue mau cabut dulu deh, ujar Panji. Iya aku juga mau cabut deh Yayang, biar Livi bisa istirahat, sambung Robby. Robby dan Panji akhirnya pergi dengan urusannya masing-masing, sementara Sally kembali menemani Livia yang tertidur dengan wajah yang kuyu sekali. Di dalam mobil, Robby mengambil HP-nya dan terlihat menghubungi seseorang. Lang, gue udah tahu semua masalah si Livia, ujar Robby di telepon, yang tampaknya sedang berbicara dengan Gilang. Iya gue tadi ketemu sama kakaknya Livia, Panji. Dia yang nyeritain semua. Tar kita ketemuan bahas masalah ini bro, lanjut Robby. Oke SIP, lu terus cari info sama teman-teman lu, kali aja mereka ada yang tahu info si Sandy. Pintar Robby, sebelum memutuskan sambungan telepon dengan Gilang. Duit ya, bokap gue mau gaya, Robby berpikir keras mengenai masalah yang diceritakan oleh Panji tadi. Tuut. Halo. Gan, tanya seorang wanita, yang sedang duduk di atas tempat tidur, dengan kondisi tanpa busana. Gimana? Udah berhasil lu foto Fen, tanya seseorang yang sedang ditelepon oleh wanita tersebut. Yang tampaknya merupakan teman Sandy yang baru, Fanny. Gatot Gan, yap, gagal total, jawab Fanny.
Gagal gimana maksud lu? Lu gak ada celah buat ngasih obat perangsang ke dia emang? Tanya Gunawan melalui telepon. Udahlah, dia udah abisin tuh obat perangsang, jawab Fanny. Dia juga udah horny banget gue liat, titiknya udah ngejeletot banget, dan kelihatan dia juga udah gak tahan pas gue tanpa busana total di depan dia, jelas Fanny. Cuma, pas gue lagi mau bukain celana dia, dia langsung ngedorong gue, terus ambil jaket langsung keluar gak tahu kemana. Fanny mengakhiri penjelasannya. Terus gak lu kejar dia? Gimana sih lu? Tanya Gunawan dengan nada tinggi. Lu gila? Gue lagi tanpa busana gini lu suruh gue ngejar si Sandi? Walau gue punya utang sama lu, gue juga masih punya harga diri tahu. Jawab Fanny juga mulai emosi. Ah! Taik lo pakai ngomong harga diri, lonte kayak lu udah gak usah ngomongin harga diri. Lu ikutin aja apa perintah gue, maki Gunawan. Tut! Sialaan lu Gan, hik, bangsat emang lu, Fanny langsung menutup teleponnya sambil menangis. Gue jadi lonte juga gara-gara lu dulu, bangsaat, maki Fanny dalam tangisannya. Tring! Tring! Gunawan bangsat lagi, maki Fanny dalam hati saat melihat nama di layar HP-nya. Mau apa lagi? Belum puas lu maki gue? Tanya Fanny dengan emosi. Gue punya rencana baru, lu ikutin semua yang gue bilang ya, seru Gunawan di telepon. Bangsat nih orang, masih aja nyuruh-nyuruh gue kayak pembantu, maki Fanny dalam hati. Oke gue ikutin apa mau lu Gan. Tapi ini terakhir ya. Setelah ini utang gue lunas, seru Fanny. Kalau lu bisa jalanin semua rencana gue, bahkan gue kasih lu tambahan 10 juta buat lu selain utang lu lunas, gimana? Deal, tawar Gunawan. Oke, deal, seru Fanny. Bagus, gini rencana gue, Gunawan menjelaskan semua rencana yang terpikirkan olehnya. Beberapa lama kemudian, Fanny terlihat menutup teleponnya dan termenung sendirian. Gue jadi penasaran si Livia itu sebenarnya cewek kayak gimana sih? Si Gunawan ampe repot-repot bikin rencana kayak gini, pikir Fanny. Besok coba gue survei si Liv itu, senyum terpancar di wajah Fanny. Berlari, dan terus berlari. Inilah yang sedang kulakukan. Aku harus terus berkeringat agar hasrat birahi ini bisa teralihkan, begitu pikirku. Peluh sudah membanjiri tubuhku. Tapi aku terus berlari hingga aku merasa hasrat tersebut sudah padam. Gila, hampir aja gue kebobolan make si Fanny tadi. Untung sempat kebayang muka Via. Pikirku tadi. Via, ya dia aja mungkin lagi asik-asikan ciuman lagi sama tuh cowok, pikirku. Tapi walau aku benar-benar marah terhadapnya, aku tetap tidak bisa membiarkan diriku bercinta dengan wanita selain Via. Gue ini emang bodoh atau naif atau terlalu polos ya, tanyaku dalam hati. Tapi emang ada yang aneh, aku bisa tiba-tiba ngerasa horny gitu. Apa sih Fanny ngasih obat perangsang ya kena si Padang tadi? Pikiranku mulai jernih kembali. Tapi kalau emang bener, buat apa, dan apa tujuan sebenarnya ngajakin gue ML mulu ya? Gue yakin gue gak seganteng itu, buat bikin cewek tiba-tiba kebelet pengen ML sama gue. Pikiranku mulai menganalisis semua kejadian yang telah terjadi. Saat sedang berlari, aku melihat sebuah minimarket. Dan aku kepikiran akan sesuatu yang bisa membantuku menghilangkan efek obat perangsang ini. Jika benar ini merupakan obat perangsang, aku membeli 2 kaleng susu cap binatang buas. Dan segera ku minum habis 2 kaleng tersebut. Setelah itu, aku kembali berlari lagi terus berusaha mengeluarkan keringat lebih banyak lagi. Dan selama berlari aku terus berpikir mengenai segala hal, terutama sejak kejadian di Anyer tersebut. Kayaknya emang benar obat perangsang yang bikin gue tiba-tiba horny. Abis minum 2 kaleng, udah mendingan rasanya, gak terlalu kayak tadi. Pikirku sambil menghimpun nafasku. Aku ketemu dia, sejak peristiwa di Anyer. Dan yang paling bikin gue heran, si Fanny terus ngegoda gue mulu buat ngajakin ML. Apa ada hubungannya ya antara peristiwa Via dengan ini? Pikiranku terus menganalisis semua hal, karena memang banyak kejadian yang menurutku terlalu kebetulan. Bersambung.